فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Ada dua golongan manusia yang Allah ceritakan. Yang satu ambisinya dunia. Dia ingin rumah yang bagus, dia ingin kendaraan yang mewah, dia ingin istri yang cantik, dia ingin usaha yang lancar, dia ingin kekuasaan yang langgeng umpamanya buat dia. Ada yang tujuannya dunia. Apa kata Allah? Ya kami akan kasih, kami akan segerakan. Bagi yang kami kehendaki. Allah akan kasih, sebagian Allah kasih itu. Nggak semuanya, tergantung kehendak Allah SWT. Kemudian, neraka tempatnya dia. Dalam kondisi hina, tercela, terusir. Di dunia hanya 70 tahun. 100 tahun. Anggap dia hidup 1000 tahun di muka bumi ini berkuasa. Mendapatkan kenikmatan dunia. Yang kenikmatannya bercampur dengan kesulitan, kepedihan, kengerian, Udahlah, jangan ditanya kalau bicara kenikmatan dunia. 1000 tahun dia hidup. Kau tahu 1 hari di akhirat. 1 hari. Wa inna yawman 'inda rabbik. 1 hari di akhirat seperti 1000 tahun dalam perhitungan kalian. Maka sekarang teman-teman yang mencari nafkah, yang dicari apa sebenarnya? Ketika engkau sibuk mencari nafkah untuk urusan dunia, rugi engkau. Rugi dari mana, Ustaz? Engkau lihatlah orang yang tadi kita sebutkan, Fir'aun, kemana dia pergi? Qarun, kemana dia? Kita lihat orang-orang paling sukses di Indonesia. Dia akan tinggalkan kesuksesannya. Kemudian neraka jadi tempat dia. Karena ambisi dia hanya dunia. Dan sebaliknya, waman aradal akhirah, barang siapa yang tujuannya akhirat, ambisi dia akhirat, dan dia berusaha, berupaya menjalani jalan menuju ke akhirat sana, dan dia beriman, ini orang yang akan dapat balasan, akan dibalas dengan kebaikan. Apa kebaikan yang didapatkan? Apa yang kau inginkan? Di dunia tidak semua yang kita inginkan kita dapatkan. Berapa banyak syahwat kita yang mengarah ke sana, tapi kita tidak dapat mendapatkan apa yang kita syahwati. Karena sakit. Orang kepingin makan enak, nggak bisa. Dia sakit di muka bumi ini. Di akhirat nggak ada toilet di sana. Nggak ada rumah sakit di surga tuh. Engkau nggak akan jadi tua, keriput, nggak akan. Terus engkau masih berambisi cari dunia. Terus Allah Azza wa Jalla katakan, kullan numiddu haula'i wa haula'i min ata'i rabbik. Semua Allah kasih bantuan. Yang ambisinya dunia, Allah kasih bantuan, Allah kasih fasilitas dia. Engkau mencari dunia, Allah kasih fasilitas sama Allah. Yang cari akhirat, Allah kasih fasilitas juga. Allah itu maha adil. Dan kalau kita melihat di dunia, ya Allah, ada orang yang miskin banget ya. Yang mungkin dia mau makan besok nggak tahu. Ada orang yang Allah kasih triliunan hartanya. Itu dalam kehidupan dunia kita lihat. Di akhirat lebih dari itu. Ya. Perbedaan derajat itu. Fiha ma tashtahihil anfus wa taladzul a'yun. Di sana, di surga Allah, ada semua yang engkau inginkan. Sampai orang itu mau minta sama Allah Azza wa Jal, kepingin ini, dikasih sama Allah. Lalu dia berhenti. Lalu dikasih tawaran, engkau mungkin kepingin ini juga. Iya, aku kepingin ini juga. Apa yang engkau inginkan? Yang enak dipandang oleh mata. Dan yang lebih dari itu, kata Allah Azza wa Jal, wa antum fiha khalidun. Antum kekal selama-lamanya di sana. Ahibati fillah, Ramadan hadir mengajarkan kepada kita banyak hal. Udah lewat tuh 19 hari. Ini hari ke-19.
Engkau belajar ternyata ya kita itu diciptakan bukan untuk makan. Makan itu bukan tujuan hidup. Makan itu hanya sarana untuk hidup. Buktinya, kita kuat gak makan dari pagi sampai sore. Nggak makan, nggak minum. Dari jam 4 subuh sampai jam 6 sore. Mampu kita. Tahan. Engkau mampu. Engkau diciptakan bukan untuk makan. Engkau diciptakan untuk mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla. Kita diajarin juga halal haram dalam kehidupan ini. Istri kita yang halal, kita nggak sentuh. Halal, iya. Terus engkau hendak menyentuh yang haram. Engkau mampu untuk tidak menyentuh yang halal ketika ambisimu akhirat. Tapi tatkala ambisimu dunia, engkau akan lupa dengan halal haram. Bicara mencari nafkah. Sebagian kita ditimpa penyakit namanya istibta. Istibta. Merasa rizkinya lambat. Fulan kok sudah punya mobil, aku belum. Fulan udah ganti HP, aku belum ganti. Fulan udah punya rumah, aku belum. Gara-gara terkena penyakit itu, dia melakukan yang haram. Seperti lihat kebanyakan orang yang akhirnya menempuh jalan-jalan yang haram. Engkau perlu sabar menunggu. Seperti kita menunggu berbuka. Kita menunggu berbuka. Dari pagi sampai zuhur, belum waktunya berbuka. Perut melilit, sakit, tenggorokan kering. Bibir pecah-pecah, tapi kita tahan, tunggu. Datang waktunya nanti. Iya, datang waktunya. Ahibati fillah. Maka buat teman-teman yang bahasanya mencari nafkah. Benarkah engkau mencari nafkah? Mencari nafkah itu mencari duit untuk diberikan kepada orang lain. Itu mencari nafkah. Atau ya untuk makan sendiri. Untuk kebutuhan. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ka'ab ibn Ujrah, dia mengatakan, marra 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun. Suatu hari ada laki-laki yang lewat di hadapan Nabi alaihi salatu wassalam. Fara'a ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam min jaladihi wa nashatihi. Ini orang gagah, pekerja keras, tekun bekerja. Kelihatanlah orang itu. Mungkin dia sedang ngambil sesuatu, ngangkut sesuatu. Seperti kalau kita ngelihat ya, di pasar ada orang yang kerjanya ngangkut barang ya. Kalau teman-teman mungkin ambil apa? Ambil obeng ya. Atau apa yang dia ambil untuk memperbaiki handphone ya. Ada yang kelihatan semangat bekerja. Berbeda dengan yang tidur-tiduran, mungkin yang malas kalau ada bos baru pura-pura kerja. Ini enggak. Orang ini dedikasinya tinggi sekali. Apa komentar para sahabat radhiyallahu anhum? Ya Rasulullah, lau kana hadza fi sabilillah. Kalau orang ini di jalan Allah ya, dengan semangat bekerjanya, itu digunakan untuk jihad fi sabilillah. Tentu hasilnya beda lah dibandingkan dengan hanya sekedar cari fulus. Apa kata Nabi alaihi salatu wasallam meluruskan pemahaman yang salah ini dari para sahabat? Beliau ingin menjelaskan bahwa bekerja mencari nafkah itu bisa menjadi fisabilillah. Kalau benar ambisinya. Kalau benar niatnya. Apa kata Nabi SAW? In kana kharaja yas'a ala waladihi sigaran fahuwa fi sabilillah. Ini kalau orang ini keluar, meninggalkan rumahnya, kemudian berusaha, bekerja dalam rangka memberikan nafkah
kepada anak-anaknya yang masih kecil. Itu ambisi dia. Kenapa dia bekerja? Kenapa dia tinggalkan rumahnya? Kenapa dia mau berkeringat? Kenapa dia mau merantau? Kenapa dia mau bercapek-capek ria? Apa tujuannya? Untuk memberikan nafkah, Ustaz, kepada anak-anak yang masih kecil. Fahuwa fi sabilillah. Itu orang di jalan Allah. Jangan diremehkan. Jangan dicela. Di jalan Allah tuh orang. Kalau tujuannya memberikan nafkah. Taib, nggak semua orang punya anak, Ustaz. Betul. Tapi semua orang punya orang tua. Nabi menyebutkan yang kedua alaihi salatu wassalam. Wa in kana kharaja yas'a ala abawaini syaikhaini kabiraini fahuwa fi sabilillah. Kalau dia berupaya bekerja dalam rangka memberi nafkah. Kepada siapa? Kan nggak punya anak, Ustaz. Kepada kedua orang tuanya yang sudah tua, yang sudah sepuh. Dia bekerja ingin memberikan nafkah kepada orang tuanya, membantu kondisi orang tuanya. Fahuwa fi sabilillah. Dia di jalan Allah. Baik. Boleh jadi dia nggak punya anak, Ustaz. Orang tuanya juga kaya. Yang ketiga. In kana kharaja yas'a ala nafsihi yu'iffuha. Kalau dia bekerja berupaya untuk memberikan nafkah kepada dirinya, menjaga kehormatan dirinya, supaya dia tidak jadi benalu di masyarakat, supaya dia tidak minta-minta, dia ingin menjaga kehormatan dirinya, mungkin juga untuk menikah, karena dia belum menikah. Fahuwa fi sabilillah. Dia di jalan Allah, gitu. Ada kondisi yang keempat. Semoga kita tidak termasuk yang keempat ini. Wa in kana kharaja yas'a riya'an wa mufakharatan fahuwa fi sabil syaitan. Kalau ternyata dia bekerja mencari nafkah dalam rangka pamer kekayaan, berbangga-banggaan, dia ingin ganti handphone, ingin ganti motor, dia panas sama tetangganya yang beli mobil baru, panas dengan tetangganya yang renovasi rumah. Itu tujuannya, dia bekerja. Maka sayang banget dia. Fahuwa fi sabilis syaitan. Dia di jalan syaitan. Ini buat teman-teman yang sibuk bekerja sampai akhir Ramadan. Tolong perhatikan, ambisimu apa sih? Tujuanmu apa? Oh, buat memberikan nafkah kepada anak. Bohong kadang-kala. Udah cukup anakmu. Lebih. Tapi engkau terus mengumpulkan harta. Buat apa? Apa nggak bisa engkau istirahat 10 hari ini? 10 hari nggak bisa istirahat. Ya nggak bisa, saat lagi rame-ramenya pasar. Boleh engkau tetap bekerja, tapi jangan lupa loh. Di bulan Ramadan ini, khususnya di 10 hari terakhir, itu ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Orang berebut THR yang hanya gaji 1 bulan. Orang menanyakan kapan THR akan turun. Sebagian orang menuntut dia THR. Oke. Allah kasih buat engkau bukan THR 1 bulan, bukan 2 bulan, bukan gaji 10 bulan, tapi lebih baik dari 1000 bulan. Orang bekerja berapa tahun sih? Orang kalau bekerja dari umur 20 tahun, dia pensiun umur 60 tahun. Dia bekerja 40 tahun. Dikasih pensiunan berapa? Berapa dikasih? Nih kerja 10 hari dikasih 1000 bulan. Tadi kita udah sampaikan, bekerja itu bisa bernilai ibadah. Nah, tapi ada kondisi yang kita perlu fokus mencari pahala. Fokus. Di 10 hari terakhir Nabi SAW iktikaf. Beliau sudah diampuni dosa-dosa beliau yang lalu dan akan datang. Beliau ingin memberikan pelajaran kepada para sahabatnya dan kita umatnya bahwa dunia ini jemaah dibandingkan dengan akhirat. Itu seperti kata Nabi SAW, seorang yang memasukkan tangannya, dia lewat mungkin di samudera, kemudian dia masukkan tangannya,
Lalu dia angkat tangannya. Dia lihat ada berapa tetes di ujung jarinya itu. Itu dunia. Yang diperebutkan saat ini. Oleh 8 miliar manusia. Itu dunia. Sedangkan sisa samudra. Itulah akhirat. Kita nggak mau berebut akhirat. Khususkanlah 10 hari ini. Kerja dunianya dikurangin. Mampu enggak? Waduh, berat Ustaz. Masih banyak tanggungan. Ya, jaga puasa kita. Kalau engkau memang nggak bisa bertafarruq, menyendiri untuk fokus beribadah, ya, maka puasa engkau jaga. Kualitas puasanya tolong dijaga. Di tempat kerjamu, kualitasnya dijaga. Bagaimana menjaga kualitas puasa? Ya tinggalkan dosa. Oh, kalau itu jelas Ustaz. Yang kedua, tinggalkan hal-hal mubah yang hanya akan menghabiskan waktu tanpa guna. Kan nggak apa-apa Ustaz, kan mubah Ustaz. Nabi SAW meninggalkan istrinya di 10 malam terakhir Ramadan. Kita tahu nggak boleh seorang menghubungin istrinya, menggauli istrinya di siang hari bulan Ramadan. Nggak boleh. Malamnya boleh. Tapi ketika masuk 10 hari terakhir, Nabi SAW tidak menggauli istrinya la siang wala malam. Oh, kan mendatangin istri bernilai sodakoh Ustaz. Iya, bernilai sodakoh. Tapi itu bisa ditunda nanti. Kita sedang mau berburu satu malam, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr, yang lebih baik dari 1000 bulan. Dengan apa? Ya dengan menghidupkan malam itu dengan ibadah. Tadi puasanya tolong kualitasnya dijaga. Kalau engkau harus tetap ke pasar, engkau tetap harus bekerja, kualitas ibadah puasanya dijaga. Tinggalkan hal-hal yang haram jelas, tinggalkan yang mubah, yang nggak berguna, udah kurangin lah. Kemudian sholat malam. Oh, ana shift malam Ustaz. Oke. Kau shift malam. Engkau nggak bisa. Cuti, nggak bisa Ustaz. Manfaatkan malam. Kalau engkau bisa sholat, sholat. Mamanya ada orang yang shift malam. Sekarang kalau masuk jam 6, dia pulang jam 2. Kemudian yang shift sore, dia pulang jam 10 malam. Ya. Yang shift malam, dari jam 10, pulang jam 6. Berarti dia masih punya waktu untuk sholat. Sebagaimana yang shift sore, bisa sholat. Pokoknya setiap orang tahu dengan diri. Engkau lihat, aku nih mau cari yang lebih baik dari gaji 1000 bulanku. Dengan fokus di 10 hari. Maka manfaatkan. Sholat yang gak mampu, zikirlah. Lisanmu terus memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Menyebut nama Allah dan berdoa. Perbanyak baca Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, engkau Maha pemaaf, engkau cinta maaf, maafkan aku ya Allah. Perbanyak baca doa itu. Baca Quran. Ya. Bagaimana para salafus soleh menghatamkan Al-Quran. Wallah Ustaz, ana gak bisa Ustaz. Gak bisa baca Quran. Engkau dengarkan Al-Quran. Orang dulu gak bisa. Seperti kita sekarang. Mau dengerin Quran 30 juz nyuruh orang. Antum sini ya. Baca sini. Ana mau dengerin. Ana sambil kerja, antum baca. Ana sambil jaga, antum baca. Dulu gak bisa. Sekarang antum bisa dengarkan Syekh Sudais 30 juz. Antum bisa dengerin. Ya antum dengerin. Baca artinya. Karena ini adalah bulannya Al-Quranul Azim.